العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصره بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق مقداره العظيم. نوينا تعلمنا فالانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وبشر صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Zikrut tabarruk, bab yang menjelaskan tentang tabarruk. Arti tabarruk ini mengambil berkah. Jadi dalam pembahasan ini adalah menyebutkan beberapa dalil yang membolehkan kepada kita untuk mengambil berkah. Jadi kalau misalnya kita ditanyakan apa dalil bolehnya mengambil berkah, maka dalilnya ada semuanya di sini. Baik dalil daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalilnya dari para sahabat, ataupun dalilnya dari para aulia. Di antaranya dalil yang menunjukkan bahwa tabarruk ataupun mengambil berkah itu boleh, dan ini telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matat akbaru banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya Zainab zaujatu Abil As bin Ar-Rabi, wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghusliha wa qabla takfiniha liyanalaha barakatu atharihi. Telah meninggal dunia ataupun telah wafat anak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua, akbaru banatin Nabi. Putri Nabi yang paling tua yaitu Sayyidatuna Zainab, zaujah Abil As. Dan Sayyidatuna Zainab ini diambil istri oleh Abil As bin Ar-Rabi. Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghusliha wa qabla takfiniha liyanalaha barakatu atharihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan baju beliau, bajunya Nabi dipakaikan kepada Sayyidatuna Zainab sesudah dimandikan dan sebelum dikafankan. Liyana laha barakatu athari, supaya mendapatkan berkah daripada bekas baju Nabi tadi. Ini dalil ya, bahwa Nabi sendiri yang melakukannya. Pakaian Nabi dijadikan pakaiannya Sayyidatuna Zainab sebelum dikafankan, baju Nabi dulu dipakaikan di situ. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan. Artinya kalau seandainya mengambil berkah itu kada boleh, maka niscaya Nabi kada melakukan ini. Kalau seandainya mengambil berkah ataupun tabarruk itu dilarang, niscaya Nabi kada menggawi ini. Tapi Nabi menggawinya. Nabi melakukannya kepada putrinya sendiri, Sayyidatuna Zainab. Baju beliau pakaikan ke putrinya sebelum dikafankan, supaya mendapatkan berkah daripada asarnya pakaian Nabi. Dan yang kedua, kanat Fatimah bintu Asad Ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma
بمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ربته ولما ماتت كفنها صلى الله عليه وسلم بقميصه واضطجعا في قبرها وألحدها بيده الشريفة ولما سوى عليها التراب سئل عن ذلك فقال ألبستها لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت في قبرها لأخفف عنها ضغطة القبر إنها كانت أحسن خلق الله صنعا إلي بعد أبي طالب. Fatimah bintu Asad ini adalah ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bimanzilatil dan Fatimah bintu Asad ini juga menempati kedudukannya sebagai ibunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Fatimah bintu Asad inilah yang ikut serta mendidik Nabi Muhammad SAW semenjak Nabi lagi kecil. Jadi Fatimah ada ikut andil ya, memelihara Nabi, mendidik Nabi, maharagu Nabi ya, semenjak beliau kecil. Dan ketika Fatimah bintu Asad ini meninggal dunia, maka dikafankan oleh baginda Nabi SAW dengan baju jubahnya beliau ya. Baju jubahnya Nabi dijadikan kafan untuk Fatimah bintu Asad, yaitu ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi sendiri yang memasukkan ke dalam kuburnya, dan Nabi sendiri juga yang membaringkan serta memasukkan Sayyidatuna Fatimah bintu Asad, memasukkan ke liang lahat. Nabi ya, Nabi yang membaringkan dan Nabi yang memasukkan ke liang lahat itu. Falamma sawa 'alaiha turab, dan ketika sudah ditimbun dengan tanah, beliau ditanya dan beliau pun menjawab, albastuha, aku memakainya. Jadi ditanya itu, kenapa Nabi itu memakaikan baju jubahnya ke Sayyidatul Fatimah bintu Asad tadi? Alasannya apa? Sahabat hendak tahu kenapa jadi kain kafannya itu baju jubah Nabi, dan kenapa Nabi seorang yang turun untuk menghiringkannya, untuk memasukkan ke liang. Kenapa Nabi langsung yang turun, kada yang lain, kada sahabat yang lain atau anak beliau Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab oleh Nabi SAW, albastuha litalbisa min thiyabil jannah, aku memakaikan kepada Sayyidatul Fatimah bintu Asad ini dengan pakaianku supaya inya kaina mendapatkan pakaian surga. Ini bisyarah sudah dari Nabi bahwasanya Fatimah bintu Asad termasuk daripada ahlus surga, ahlul jannah ya. Bisyarah dari Nabi supaya ujar Nabi, orang ini dipakaikan baju dari surga. Kalau dipakaikan baju dari surga, maka pasti orang itu di surga. Kada mungkin pakai baju surga orangnya di neraka, kada mungkin ya. Wattaja'tu fi qabriha, dan aku yang menghiringkannya, yang merabahkannya di kuburan itu, liukhaffifa anha dawtatal qabr, aku serangan jar Nabi yang menurunkan inya ke dalam kuburnya dan menghiringkannya supaya diringankan atasnya itu himpitan kubur. Dan ini juga satu bisyarah bahwa setiap siapapun yang masuk ke dalam kubur akan merasakan yang namanya himpitan kubur ini. Perkenalan antara kita dengan kuburan, perkenalan antara kita dengan bumi yang setiap hari kita injak. Maka semakin rancak kita menginjak bumi ini, kada ingat
lawan Allah Subhanahu wa taala, bumi semakin saring. Maka dalam kubur tambah berhemat bumi itu mengapit kita. Bahkan dalam satu riwayat sampai-sampai himpitan kubur itu tulang rusuk kita yang kanan akan beralih ke sebelah kiri, yang kiri beralih ke sebelah kanan. Saking dahsyatnya himpitan kubur. Dan setiap orang akan merasakan itu. Hanya bedanya ada yang dahsyat, ada yang sedang, mungkin ada yang lebih ringan daripada itu, tergantung kehidupannya. Maka oleh sebab itu ya, yang hari-hari bumi yang kita injak ini jangan sampai ketika menginjaknya dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi akan marah kepada kita, akan menyumpahi kita. Tunggu ujar bumi, tunggu ujar tanah. Karena kalau sudah ikan masuk ke bumi, rasakan dahsyat himpitan kubur itu. Meminjak bumi dalam keadaan sombong, bajajak di atas bumi dalam keadaan angkuh, rasa dengki lawan kawan. Bumi itu merasakan. Nah, jadi Nabi SAW memakaikan ataupun mengiringkan langsung memasukkan ke dalam liang lahat, maka supaya himpitan kubur itu ringan, ya. Dihimpit tapi kada terasa sakit. Dihimpit oleh bumi dengan himpitan yang lembut. Nah, innaha kanat ahsana khalqillah, kata Nabi. Sesungguhnya Fatimah bintu Asad ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia paling bagusnya cipta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling bagusnya makhluk Allah Subhanahu wa taala kepadaku ya saja Fatimah bintu Asad. Ba'da Abi Thalib, sesudah Abi Thalib. Karena Fatimah bintu Asad ini juga yang begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, mendukung Nabi dalam dakwahnya, dan juga berkorban untuk Nabi, ya. Sehingga Nabi pun membalas dan mengenang jasa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah bintu Asad. Nah, itu diantara beberapa hadis, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan dalil ataupun memberikan anjuran, memberikan bukti bahwasanya tabarruk itu boleh. Kalau niscaya tabarruk itu kada boleh, niscaya Nabi kada memakaikan gamis beliau, jubah beliau kepada Sayyidah Fatimah. Kalau memang tabarruk kada ada manfaatnya, tapi nyatanya gamis beliau ada manfaat, berarti boleh tabarruk. Nah, beliau sendiri yang turun menunjukkan tabarruk boleh. Dan juga kata ulama, ya, kata ulama, yang bagi idza jaa waliyun minal awliya ila baitika an tatluba minhu liyusalliya fi makanin min baitik lidza ja'alahu musallan tabarrukan bihi. Apabila datang kepadamu seorang wali Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah kita, maka hendaknya engkau meminta kepadanya liyusalliya, untuk sholat, fi makanin, di satu tempat, min baitika, di rumahmu. Kenapa disuruh sholat di satu tempat di rumahmu? Litaja'alahu musallan, supaya engkau jadikan tempat sholatnya beliau tadi, engkau jadikan sebagai musalla di rumahmu, tabarrukan bihi, untuk mengambil berkah. Jadi atharul aulia, kita boleh mengambil berkah daripada atharul aulia, bekas daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang wali. Karena memang ada orang yang kadang meyakini adanya keberkahan, ada, ya, keberkahan itu adalah sesuatu yang syirik, ya, sesuatu yang bid'ah, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi nyatanya Nabi melakukan hal tersebut. Makanya dalam kuburan itu, ya,
sebagian anjuran ulama, kalau kita tuh kawa meninggal itu bersampingan lawan kuburan orang yang soleh. Kalau awal, ya, kalau masih ada wadahnya, ataupun suatu komplek dengan harapan di situ ada orang yang soleh di kuburan itu bagus. Ya. Karena belum pernah dengar ceritanya Habib Hamid di Tarim itu ada satu kuburan, ya, dalam satu kuburan itu ada orang yang disiksa. Tapi di sekitar kuburan itu orang-orang yang soleh, banyak wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saking tingginya nih makam orang wali yang di kuburan itu, ketika mendengar siksaan malaikat orang yang dikubur itu ini menyiksa orang kubur tadi, apa ujar tetangganya, ya, orang wali tadi, wahai fulan, ya, jangan ribut, aku hendak bertanang dalam kubur. Ini ujar wali tadi, ini bertetangga lawan wali, bertetangga lawan orang saleh. Wahai fulan, ya, jangan ribut, ya, aku hendak bertanang di sini. Akhirnya setelah diucapkan kayak itu, menurut riwayat, mulai saat itu kada pernah lagi terdengar suara azabnya malaikat tadi. Berkat berkubur di para orang yang saleh. Tapi jangan jual berwasiat. Meninggal di tempat yang layang kena kuburkan aku di Makkah, jangan jual, ya. Kasihan yang membawa. Apa hendak berkubur di higa makamnya Nabi, ya, sesuatu yang mustahil, ya. Karena di sana wadahnya kada ada lagi itu. Orang sana aja yang berkubur di Makkah kena beberapa waktu dibongkar, ya. Kita yang dari sini hendak ke sana. Kecuali kalau meninggalnya di sana, bisa berkubur di Makkah. Tapi kalau di sini jangan hendak bawa ke sana. Tapi kalau hendak berniat boleh, berdoa boleh, minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya, ambillah ajalku ketika aku berada di Makkah Al-Mukarramah misalnya. Ambillah ajalku ketika aku berada di Madinah Al-Munawwarah. Cita-cita, berangan-angan boleh, ya, tapi berwasiat supaya dikuburkan ke sana jangan. Tapi kalau daerah kita sekitar sini, kalau ada makam-makam orang yang soleh, orang-orang wali yang kita yakini dia adalah waliullah, dan masih ada kemungkinan hendak berkubur di higanya, di wadah sidin itu, di sampingnya boleh. Yakinlah kalau ulun meninggal, ulun hendak berkubur di higa si orang yang alim, orang yang soleh, boleh kalau hendak. Itu bagus, ya. Bahkan di antara kata ulama boleh memindah tempat kita berkubur itu ke tempat yang lain kalau di tempat yang lain itu ada kuburannya ulama, ada kuburannya orang yang alim, boleh kita hendak berpindah ke sana. Meninggal di Tamiang hendak berkubur ke Amuntai, di sana ada orang yang soleh, orang yang alim, hendak berkubur di sana, boleh memindah tempat. Memang seharusnya, ya, kita itu dikubur di mana kita meninggal dunia, dikubur di situ. Tapi kalau memang ada tempat kuburan kita yang lebih bagus, ya, maksudnya lebih bagus itu ada banyak orang solehnya di lingkungan di komplek itu, maka boleh kita hendak berwasiat atau berpindah ke sana. Ya, karena itu tadi tabarruk, ya, kita mengambil berkah dengan orang yang soleh, mengambil berkah dengan orang-orang yang wali, ya, dengan berkat kewalian mereka, kedudukan beliau di sisi Allah Ta'ala, yang seharusnya penghuni kubur ini diazab oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya, dengan berkat mereka kada jadi diazab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar itu pernah berjalan ke satu komplek kuburan juga. Dan di kuburan itu ada orang yang fajir, orang yang fasik, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Abu Bakar Siddiq lewat di pekuburan itu. Setelah Abu Bakar lewat, Abu Bakar itu sambil memegang jenggot, ya, memegang jenggot. Sekalinya di kuburan itu terlepas dua rambut jenggotnya, ya, dua buting jenggotnya tergugur ke pemakaman tadi.
Sehingga menurut riwayat yang disebutkan dalam kitab ini, mulai dari itu kada pernah terdengar lagi azab di komplek kuburan itu sampai akhir. Kada pernah lagi terdengar. Bagi orang yang kasyaf, yang bisa mendengar, orang yang hidup nih ya bisa mendengar azab kubur, kada ada terdengar lagi. Setelah gara-gara takugurnya 2 buting jenggot Sayyidina Abu Bakar ke komplek itu. Nah, ya, jadi bu untung berjenggot. Anggap yang ada jenggotnya pelihara, ya. Kenapa jalan ke kuburan, barang ini digunting di 2 buting kan? Bercukur di kuburan. Mana berkat menghadiri majelis Bahashim, ya. Berkahnya ahli kubur mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Yang asalnya diazab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kalau ada ya yang wali di sini ya, maka gunakan kesempatan tersebut. Satu lagi. Qala Anas, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliku wa atafa bihi ashabu fama yuriduna an taqa sya'ratun illa fi yadi rajulin. Anas bin Malik, khaddamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membawakan sendal Nabi, yang selalu berkhidmah kepada Nabi, yang selalu bersama Nabi, bahkan menjadi anak angkatnya Nabi, diserahkan kepada Nabi oleh ibunya. Anas bin Malik ini, beliau itu mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal halaku yahliku, dan tukang gunting mencukur ya, mencukur rambutnya beliau. Wa atafa bihi ashabu, dan para sahabat berkeliling di higanya Nabi, penuh dikelilingi oleh sahabat ketika Nabi hendak mencukur rambut. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, fama yuridu an taqa sya'ratun illa fi yadi rajul, tidak ada rambut yang terjatuh dari kepala Nabi kecuali kada tagugur, kecuali kepada tangannya para sahabat tadi. Sabuting rambut pun kada ada yang tagugur ke tanah. Ya, semuanya tagugur ke tangan para sahabat. Jadi berapa banyak tangan tuh? Kalau yang menjaganya 5 tangan pasti ada yang tegur ke tanah. Tapi ini kayaknya kada ada lubang lagi, ya. Lubang tuh kada ada, sehingga rambut itu kada ada yang tegugur ke tanah. Orang mengambil berkah, para sahabat mengambil berkah daripada rambutnya Nabi SAW. Ini Nabi ya, berebut dengan rambutnya Nabi. Bahkan Ummu Salamah sampai-sampai beliau itu mengambil berkah meminum air kencingnya Nabi. Bahkan ada yang meminum darah bekas bekaman Nabi, karena itu semuanya suci bagi Nabi Muhammad SAW. Wali pun kayak itu juga ya, rambutnya berkah ya, orang wali itu, bekas bajunya berkah ya, asarus solihin itu ada keberkahan. Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di Mekah, waktu beliau masih hidup kayak itu juga, murid-murid beliau bercerita setiap kali mencukur rambut itu, pokoknya rambut itu kada ada yang terbuang, semuanya dibagi ke murid-muridnya. Ada yang mengambil 10, ada yang mengambil 20, ada yang mengambil 30 bunting rambutnya. Setiap kali cukur habis rambut dibagi ke para santri. Abu Sayyid Maliki, ada gambarnya. Sampai-sampai kata santrinya tadi ya, bercerita, kalau kami lagi sumpek, lagi galau, pikiran tuh lagi kacau, rambutnya beliau itu diculupkan ke banyu, ke segelas air minum, kami minum airnya, hilang kegalauan itu, hilang ya, yang asalnya pikiran kacau hilang, kalau jadi kacau lagi. Dulu pernah dapat rambutnya beliau dari santrinya, yaitu Ustadz Nawawi ya, dari Pasuruan. Ketika beliau baru-baru datang dari Mekah, membawa rambutnya Abu Sayyid Muhammad bin al-Maliki, berbagi itu ya, kami berhilang ke rumah Sidin, alhamdulillah dapat rambutnya. Cuman yang disesalkan sampai wahai ini kita tetamu lagi hilang. Jika ada masih kawan kita ngambil berkah di sini ya, hilang ya.
hilangnya lawas sudah. Rambut ya seorang wali Allah Subhanahu wa taala, zuriat Nabi, bahkan Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu pernah dalam beberapa waktu beliau mendapatkan kedudukan wali kutub. Jadi sampai rambutnya aja berberkah, belum lagi bajunya, belum lagi yang lainnya, belum lagi karangan-karangannya ya. Rambut aja berkah. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya boleh kita tuh mengambil berkah. Ini sekarang ini ada batu nih ya, yang batu kita ambil satu-satu, nanti akan kita bacakan tahlil, kita bacakan zikir. Batu ini akan menjadi syahid, akan menjadi saksi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asar daripada zikir itu insyaallah batu ini ada berkahnya juga. Ya, makanya ujar Guru Ubaidillah, batu ini kalau pian bulik jangan dibuang. Ya, pian niatkan mudah-mudahan dengan berkat batu ini ya rumah kita jadi berkah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andak dalam dompet wadah duit, dalam laci kalau berjualan mudah-mudahan duitnya bertambah terus. Duit kada mau habis gitu lah. Niat ya, yakin. Ya, tapi kalau kita yakin ini batu apa-apa kada manfaat, tergantung dengan sangkaan kita. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala, insya Allah walaupun ini batu, tapi kita yakin ada keberkahan, karena setelah kita bacakan zikir, yang hadir di majelis ini umpat juga batu nih di majelis, insya Allah ada berkahnya. Dengan baik sangkaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka yang belum mengambil batu segera diambil ya. Setiap hadir ke sini jangan sampai kada mengambil batu ini. Boleh ke rumah simpan di batunya, jangan dibuang. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan ada keberkahannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, khususnya bagi ulun yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin.